Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tepi Layar. Dan video kali ini saya akan mengunboxing salah satu switch dari Totolink. Switch ini modelnya adalah S505G. Jadi apa saja kelengkapan di dalamnya? Oke, langsung aja kita masuk ke unboxingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tepi Layar. Pada video kali ini saya akan mereview dan mengunboxing salah satu switch dari Totolink. Boxnya seperti ini ya. Nah, kita akan melihat apa saja kelengkapan di dalamnya. Oke, langsung kita masuk ke video unboxing dan reviewnya. Untuk yang pertama kita akan mereview dusnya dulu ya. Jadi ini boxnya seperti ini. Di sini ada tulisannya Totolink, The Smart Network Device. Kemudian di sini ada stiker garansi 3 tahun. Oke, ini di sini juga ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Kemudian ini Totolinknya ini resmi Indonesia ya. Jadi ini garansinya resmi Indonesia. Kemudian di sini ada tulisannya 5 port gigabit Ethernet switch. Kemudian model nomor S505G. Di sini huruf G ini menandakan bahwa switch ini sudah mendukung gigabit. Kemudian untuk kecepatannya di sini mensupport 10 atau 100 atau 1000 Mbps. Kemudian di sini juga tertera bahwa switch ini bisa mencapai 2000 Mbps. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya ya. Yang pertama adalah di sini sudah gigabit, kemudian auto MD/MDX, plug and play, IEE 8023X, kemudian ini juga sudah mensupport kabel UTP versi 5, 5E, 6 atau 7. Kemudian di sini ada logo gigabitnya. Kemudian kita beralih ke sisi sebelahnya. Di sini ini ada sedikit produk-produk dari Totolink ya. Ada yang 5 port gigabit, kemudian ada yang 16 port, tapi ini masih maksimal 100 Mbps. Kemudian ada yang 24 port, tapi masih 100 Mbps. Di sini ini adalah merek-merek Totolink untuk produk switchnya. Kemudian kita beralih ke disk bagian belakang. Bentar, ini saya zoom dulu ya. Nah, di sini ada beberapa deskripsi dari produknya. Yang pertama adalah di sini sudah ada LED indikatornya ya. Jadi ketika ini hidup, powernya dihidupkan, akan menghidupkan LED-nya. Kemudian untuk LED-nya, untuk status koneksi, ini port-portnya ini juga sudah ada LED-nya. Nah, kita akan melihat apakah LED-nya ini di sini atau di mana. Kemudian di sini ada deskripsi penggunaan dari switch ini ya, bahwa switch ini digunakan untuk menyambangkan internet ya, dari internet, kemudian router, kemudian switch. Nah, dari switch ini bisa dikonekkan ke berbagai macam perangkat. Jadi di sini Totolinknya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita akan melihat apakah ini bisa digunakan ditempel di tembok atau tidak. Nah, kemudian ini letak-letak lubang-lubangnya ya. Yang ini untuk port RJ45-nya, kemudian di sini ada power. Nah, jadi itu
dusnya ya. Jadi dusnya seperti ini. Kemudian kita beralih ke sisi yang ini yang belum, bahwa ini ada beberapa deskripsi tentang fiturnya. Jadi teman-teman bisa membaca di sini ya. Ini fitur-fiturnya ya, cukup mumpuni untuk kebutuhan jaringan dasar. Oke, jadi ini dari sisi dusnya. Kemudian kita akan berlanjut membuka dusnya ya, apa saja kelengkapannya. Oke, langsung kita buka. Oke, setelah kita mereview dusnya, kita akan membuka apa saja isi di dalamnya. Jadi yang pertama kita buka dulu. Nah, ini ada plastik ya. Kemudian ini ada buku panduan ya. Ini ada buku panduannya. Buku panduannya seperti ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa switch ini digunakan untuk mencabangkan sumber internet ya. Jadi switch ini masih membutuhkan yang namanya modem atau router. Kemudian ini ya spesifikasinya, bahwa di sini switchnya itu menggunakan power 5 volt ya, 0,5 ampere. Ya mungkin ini bisa diganti dengan cas HP mungkin ya. Kemudian di sini ya seperti ini. Tapi di sini ada network medianya maksimum 100 meter. Jadi ini kayaknya hanya bisa menyalurkan jaringan internet maksimal 100 meter. Jadi kalau misalnya kabelnya lebih dari 100 meter, sepertinya dayanya sudah menurun ya. Jadi ini maksimal cuma 100 meter. Oke, ini buku panduannya. Kemudian yang kedua ini switchnya ya, switchnya. Kemudian kartu garansi. Kartu garansinya resmi ya. Di sini bahasanya sudah bahasa Indonesia. Nah, ini. Jadi ini resmi Indonesia. Jadi teman-teman kalau misal kartu garansinya tidak bahasa Indonesia, ya kemungkinan itu dari produknya luar negeri ya, yang bukan pasar Indonesia. Biasanya kalau yang sudah garansi Indonesia itu bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada power adaptornya ya. Power adaptornya seperti ini, kecil, plastik. Kemudian di sini tertulis outputnya 9 volt ya. Nih 9 volt 0,5 ampere. Jadi seperti ini colokannya, ini ujungnya, lubangnya seperti ini. Kemudian yang lain sudah tidak ada, kosong ya, tidak ada kabel. Biasanya ada kabel bawaan ya, tapi mungkin karena ini mereknya Totoling jadi tidak ada. Oke, itu ya isi kelengkapannya. Kemudian kita akan mereview ini. Oke, setelah kita unboxing, kita akan melihat apa saja yang ada pada switch ini.
Jadi ini tampilan dari switchnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada serialnya. Made in China ya. Jadi ini ada serial numbernya. Kemudian untuk sisi sebelah sini kosong, sebelah sini kosong. Kemudian di sini ada apa ya? Segel ya, sebagai penanda garansi. Kemudian untuk di sini ada 5 port ya, 1 2 3 4 5. Kemudian di sini ada power adaptornya. Kemudian untuk bagian depan di sini ada LED ya. Di sini ada LED untuk power, kemudian di sini ada LED untuk status terhubung ke jaringan. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5. Jadi LED-nya di sini ya. Bukan di sininya, tapi di bagian depan sini. Bagian depan sini. Kemudian di sini tidak bisa ditempel di tembok ya. Ternyata tidak ada tempat untuk untuk pengaitnya. Jadi ini hanya bisa diletakkan di meja ataupun mungkin di rak. Ini soalnya ada kakinya 1 2 3 4. Jadi ini nggak bisa ditempel di tembok. Kemudian di sini ada tempat untuk sirkulasi udaranya karena ini tidak ada kipas anginnya di dalam. Nah, jadi ini sirkulasinya di bawah sini. Ya, jadi ini tampilan dari Totalink switch, Totalink gigabit 5 port. Nah, ini saya akan membandingkan dengan switch dari TP-Link ya. Nah, ini saya akan membandingkan switch dari TP-Link. Jadi yang ini switch dari TP-Link ya. Kemudian yang ini switchnya dari Totalink. Jadi bentuknya segini ya. Lebih besar Totalink-nya daripada TP-Link-nya. Kemudian di sini bagian belakang yang TP-Link ada lubang untuk ditempel di dinding, sedangkan Totalink-nya tidak ada. Kemudian untuk LED-nya ya, kalau yang di TP-Link itu LED-nya di sini. Ini di sini ada LED. Nah, jadi LED-nya itu dekatnya ini ya, port RJ45-nya. Kemudian kalau yang di Totalink itu di sini ya. Di sini. Untuk LED notifikasinya. Di sini ada LED power. Nah, kalau secara bentuk, kalau secara dimensi ya, yang Totalink-nya lebih besar. Sedangkan yang TP-Link-nya lebih kecil dan minimalis. Ya, mungkin itu kelebihan kekurangannya ya. Kalau kelebihannya yang TP-Link bisa ditempel dinding, yang ini kekurangannya tidak bisa ditempel dinding. Nah, kemudian untuk kecepatannya di sini up to 2000 Mbps, tapi kalau yang ini cuma 1000 Mbps. Kalau secara spesifikasi di atas kertas ya, tapi kalau untuk penggunaannya ini belum saya tes apakah ini sesuai dengan yang ada di kertas yang tertulis di deskripsinya atau tidak. Nah, jadi itu perbandingan antara Totalink dan TP-Link, Totalink, TP-Link. Jadi seperti itu ya review dan unboxing switch mereknya Totalink. Kalau misal ada pertanyaan
teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.